Kita mau gambar timeline. Oke, Mah pilih orang pertama untuk tahun apa yang mau dipasang yang pertama, oke? Silakan, Mah. Evelyn. Oke, Evelyn, silakan. Apa tahun pertama dalam garis yang kita udah pelajari? Empat. Empat. Sorry, Sen. Boleh ulang sedikit lagi? Ya. 4 atau 5, Cek? Eh, Kayaknya 4 deh. tahun pertama di timeline yang kita udah pelajari tahun berapa itu? 508. Oke, kita tanya sama semuanya. Setuju? 508? Setuju. Oke, mantap Evelyn. Oke. Evelyn tanya, Evelyn pilih orang berikutnya. Siapa? Mama. Oke, Mama. Cece Linda. Cece Linda, 508 apa yang terjadi? Taken away ya. Oke. Taken away apa, Cece? Oke, daily. Daily taken away. Jadi sacrifice-nya nggak usah dibaca ya. Nanti kita kapan-kapan belajar kenapa sacrifice nggak boleh dibaca, oke? Jadi daily taken away. Atau daily ini sama dengan kerajaan keberapa? Kerajaan keempat ya. Iya, benar. Rome ya. Oke, mantap. Oke, Celinda pilih siapa berikutnya? Pilih Iren aja sebelah. Oke, Iren. Berikutnya apa? Yang sampai 17 atau sampai berapa gitu nggak sih? Tahun berapa selanjutnya? 35 tahun. Tahun setelah 508, bukan jangka waktu, tahun. Tahun dulu aja. 1843. Apakah setuju setelah 508 adalah 1843? Tidak. Oke, Iren tolong perbaiki. Sampai 1290 nggak sih jangka waktunya? Oke, tahun sayang, tahun. Tahun sama jangka waktu beda ya. Jadi Iren jangan tahun dulu. Setelah 508 tahun berapa? 1798. Semua setuju? Tidak. Oke, belum setuju ya Iren. Coba cari lagi sampai dapat. 1260 Oke, kalau Iren kalau mau minta bantuan boleh loh. 538. Semua setuju? Setuju. Kayaknya cuma Sonder nih yang setuju. Yang lain gimana? Setuju? Oke, mantap. Gitu dong. Dengaran suaranya. Jadi 538. Oke. Iren pilih orang berikutnya. Maca. Aca. Oke, Aca 538 apa yang terjadi? Aca harus tahu nih. Saya pernah belajar itu Saudara Mice. Oh, sudah dikerjain homework lagi, udah dihafal. Ini tuh homework. Homework anak-anak barusan hari ini. Dia jelasin ke silam juga lagi Kak Itin, toh? Iya, Mice. Aduh. 538. Coba ingat-ingat. Aja tahu ini. Mulainya apa aja? Coba aja jelaskan siapa itu mother. Apa ya? Mice, coba aja fokus dulu, tenang, tarik nafas, buang.
Fokus cuman pertanyaannya Mice ya, jangan pikirkan yang lain, oke? Oke, fokus ya, jangan pikir yang lain. Coba aja Mice suruh di 538 ada apa. Dan untuk jawab ini tolong Aca ulang homework anak-anak kelas anak-anak diulang. Siapa itu mother? Coba ulang. Aca, tolong jelaskan siapa itu mother. Saya sudah tahu di wilderness itu. Boleh aja kalau bicara mulutnya dibuka nih supaya jelas toh sayang. Sayang pasti bisa ya. Ayo. Jangan Ayo sayang. Mother itu ada di mana? Mother itu ada di wilderness. Mother itu ada di wilderness dari tahun. Wilderness itu jangka waktunya adalah. Wilderness itu jangka waktunya adalah 538 sampai. Aca, wilderness itu jangka waktunya adalah. Wilderness itu jangka waktunya adalah 538. Aca, jangka waktu wilderness adalah. 60 Mica. Mantap. Lalu setelah itu, Aca mau jelaskan apa? Siapa mother? Dan mother itu dilihat dari jangka 1260-nya, 1260 itu ada siapa? Kepausan Mica atau Roma Katolik. Lalu mulainya kapan? 1260 itu. 538 sampai 1798. Artinya 538 aja lihat siapa di situ baru mulai berkuasa. Roma Katolik Mica. Atau? Pausan. Nah, Aca tak bisa jawab nggak sebenarnya? Bisa Mica. Nah, jadi Aca harus fokus ya. Nggak boleh pikir-pikir lain. Jawabannya nggak tepat sasaran. Boleh sayang? Oke, mantap Aca. Jadi harus di-reason. 538. Kalau Mice kasih clue homework youth, Aca pulang dari pertama. Bilang itu di pikiran dari pertama. Boleh? Ya, Mica. Oke, mantap. Jadi 538 ini namanya AOD setup. Boleh? Boleh, Mica. Atau pausan itu di berdiri, oke? Jadi mulainya ke pausan. Oke? Mantap. Oke, Aca pilih orang berikutnya. Abomination of Desolation. Daniel 12 ayat ini ya, 12 ayat. Oh, terus 11. Jadi abomination that maketh desolate itu disingkat jadi AOD ya. Abomination of Desolation, boleh? Oke. Oke. Oke, Aca pilih siapa sayang? Aca tahu Mak di mana? Oh, di bawah. Aca sudah tahu tapi Aca harus reason dulu ya kalau sebelum bicara sesuatu. Oke, sayang? Oke, mantap Aca. Silakan Aca. Oh, boleh. Thank you Aca. Kaitin ayat tahun berikutnya tahun berapa, Kaitin? Tahun 538 1798 Mice. Semuanya setuju? Semuanya setuju? Ya. Kok pada diam ya? Iya. Oke. Ada sebelumnya. Oke, Tapi Kak Matthew berarti. ya. Kak Itin suruh sebutkan tahun sebelum tuh. Oke, kalau gitu kan Kak Itin udah 1798 tuh. Oke, kita mau tanya sama Matthew, apa tahun sebelum 1798? Tahun milenium. Saat itu William Miller itu minggu kan ya? Atau Tahunnya Matthew?
1782 itu kelahiran William Miller. Tapi nggak dibahas ya kelihatannya. Apakah semua Atau setuju? hari ini? Setuju semua? Iya. Jangan lupa toh. William Miller lahir, betul? Itu dia kan, kita kan lagi timeline itu artinya jangka waktu dari tahun-tahun yang kita pelajari kan? Kita belajar nggak 1782 minggu lalu? Iya. Baru tahunnya Itin, 17. 98. Oke, Itin, apa di situ? Ada increase of knowledge. Terus Ininya dulu, apa? Apa di situ? itu time of the end nih, Cek. Oke. Dan kalau di sini AOD setup, di sini apa Itin? Oh, apa yang jadi penamakan? Pokoknya sudah bertakta nanti AOD di situ. Oh, luka parah. Oke. Deadly wound. Tambahin ya. Luka parah. Namanya atau tidak berkuasa lagi kan? Iya, Bahasa Alkitabnya yang belum kita belajar di sini tidak berkuasa lagi. Namanya dia berkuasa 1260 dari 538 sampai 1798, artinya 1798 sudah tidak apa lagi? Tidak berkuasa lagi. Betul. Jadi AOD luka parah. AOD ini kepausan ya. Nanti kita belajar kenapa AOD luka parah tidak berkuasa lagi. Dan di sini apa? Ada time of the end atau ada increase of knowledge di situ. Apakah Itin langsung mau increase of knowledge? Itu time of the end. Ya, apakah Itin langsung mau tiba-tiba increase of knowledge? Oh, enggak langsung, Ice. Intinya di situ. Ya, silakan. Pokoknya kan kayak izin ingat penjelasan yang lalu, kayak enggak langsung bisa dipelajari pada waktu itu, kayak bisa kapan saja, pokoknya di tahun itu. Itu Itin punya jawaban. Coba Itin pilih satu orang lagi. Oh, oke. Pilih Kokorei. Oke, Kokorei, sebelum increase of knowledge di time of the end harus terjadi apa? Run to and fro. Oke, tolong Kokorei pilih orang lain. Sebelum Matthew sudah. Evelyn. Sudah semua. Sudah. Dinda. Oke, Dinda, sebelum run to and fro increase of knowledge, apa yang harus terjadi? Ini sebelum run to and fro ya pertanyaannya. Di time of the end, apa yang harus terjadi dulu? Buku dibuka. Mantap, itu duluan. Betul nggak? Iya. Di sini buku dibuka kan? Apalagi pelajaran youth, toh? Betul? Hampir semua kan? Kita udah ikut youth kan? Di time of the end buku dibuka kan? Tentang apa? Buku apa? Buku apa, Manda? Kita mau langsung tanya Manda. Buku tentang apa yang dibuka? Book atau word apa yang dibuka? Yang sebelumnya di seal atau di shut up? Sebentar, aku catatan dulu, Kak. Sorry, Kak. Oke, kalau gitu kita tanya sama Ronald. Apa buku yang dibuka? 2.300, Kak. Coba kata lain 2.300 apa sebelum dapat 2.300? Vision. Vision apa? Evening dan morning. Oh ya, evening and morning. Atau kata lainnya vision apa? 2.300. Day dulu, betul? Ya. Lalu baru vision apa? 2.300. Days, betul? Ya. Nah, ini dia. Jadi yang bisa dipelajari apa? Apakah tentang ini? Iya. Kan? Baru yang kita belajar di kelas hari Senin, ya kan? Baru di sini increase of knowledge-nya, betul? Iya. Nah, ini dia. Ya, ada yang run to and fro baru.
Betul, Itin? Iya, Mice. Nah, jadi nggak bisa lari kan, Itin, kalau nggak dibuka, betul? Ora iso, Mice. Mantap. Oke, tadi terakhir siapa? Ronald. Pilih siapa berikutnya, Ronald? Tidak berkuasa. Tante Nengah, Kak. Oke, Tante Nengah. Tahun berapa berikutnya Tante Nengah setelah 1798? Tahun berapa ya? Oh, Kak Nengah putus-putus ya minggu lalu ya? Iya, karena putus aku nggak terlalu Oh, oke. ngikutin. It's okay, Kak. Kemarin juga. Oke, kalau gitu pilih yang lain dulu, Ronald. Thank you. Tante Natasha. Oke, Kak Sasha. Thank you, Ronald. Kak Sasha tahun berapa setelah 1798? Itu yang William Miller mulai belajar ya. 1816 ya kalau nggak salah ya. Semua setuju? 18 berapa? 7. 16. Mantap, Kak Sasha. William Miller mulai belajar, betul? Ya. Masih ingat Betul. nggak? Dia belajar tentang terang, betul? Yang sebelumnya gelap untuk umat Tuhan, nubuatan yang gelap, betul? Ya. Jadi kita simpulkan bahwa sebelum 1798 itu namanya apa? Dark Ages. Dark Ages. Nah, itu dia. Ingat nggak ini? Ya kan? Kalau di sini baru masuknya terang yang William Miller pelajari, artinya sebelumnya apa? Dark Ages, ya. Itu dia. Ya. Oke. Kak Sasha, pilih siapa berikutnya, Kak Sasha? Ya. Itu Ian udah? Oh, kayaknya Ian Ian ada ya? Iya, Kak Ian kayaknya ya? belum seberapa tahu ini. Kayaknya ke minggu lalu nggak ikut. Oh, oke. Oke, Rachel, kalau gitu. thank you. Boleh. Ya. Rachel, silakan. Tahun berikutnya tahun berapa? 1818, Kak. Setuju semuanya? Setuju. Oke, mantap. Ya. Apa yang terjadi di 1818? William Miller selesai. Rachel. Kak Rit. Oke. William Miller tentukan Yesus datang 25 tahun lagi. Apakah dia ambil kesimpulan, betul? Kesimpulan hasil belajarnya, betul? Ya, Kak. Berkesimpulan. Ini kita ini ya. Berkesimpulan Tuhan Yesus datang 25 tahun lagi. Mantap. Jadi total berapa tahun dia belajar buku Daniel yang terbuka? 2. Mantap. Oke, kita mau tanya sama Rachel, siapa berikutnya? Bang Andro, Kak. Oke, Kak. Bang Andro, tahun berapa berikutnya? (1843) Kak. Setuju semua? Setuju. Ya. Oke, apakah boleh dikasih spesifik 1843-nya ini tahun di Gregoriannya tanggal berapa? April berapa? 17. April 19.
Mantap, April 19. Ini kan first day first month-nya kalender Ibrani kan, Karaid kan? 1D1M 1843 Karaid kan? Masih ingat? Iya, Kak. Tapi di Gregoriannya ini, betul? Oke. Thank you. 18. Ya, 18 April. April Bukan 19 first day 19. first month ya. Ini 1843. Belum, bukan 1844. Oke. Yep. Oke, Andro pilih siapa berikutnya? Yang belum Mama Linda, semua sudah. Manda belum. Mama Linda atau Manda? Ya, Iren. Itu 101M itu apa maksudnya? First day first month. Tanggal 1 bulan 1. Jadi tahun barunya kalender Karaid. Jadi tanggal 1 bulan 1. Itu bukan no. First day first month. 1D 1M. Oh. Ya, ini D ya. Huruf Oke, D Kak. ini. Oke, Andro pilih mamaku atau Manda? Manda, Kak. Oke, Manda. Berikutnya Manda. Tahun berikutnya ya, Pak? Iya, betul. Oke, Pak. Tahun berikutnya adalah tahun 1849, Pak. Oke, apakah semua setuju? Masih Ya, Kak. ada, Oke. Semua setuju ya? Iya. bukannya masih ada 1844 ya? Oke, Ya kan? nggak setuju berarti. Oke, Manda coba mundur sebelum tahun itu. Kak. Tanggal berapa? Tanggal 18 April, Pak. Tahun? Tahun 1844. Oke. Ini sama dengan last day, last month kan? Tahun berapanya Karaid? Iya, Pak. 1844. 43, betul? 43. 3. Jadi artinya mereka menunggu berapa tahun ini? Bukan. Menunggu berapa tahun? Pak. 1 tahun, Pak. 1 tahun. Nah, untuk second coming kan? Ya. Mhm. Itu di kalender yang kita punya itu 22 Oktober ya. Nah, kita belum belajar sampai 22 Oktober, sayang. Oh, oke. Ini baru April 18 ya. Jadi mereka Ya, Kak. tunggunya ini kan? Nah, Ya. Oke. Mantap. Jadi, berarti yang terakhir Mama. Pas loh. Oke, Ma. Apa berikutnya, Ma? Tanya lagi sama satu. Manda, kenapa harus tunggu 1 tahun? Ayatnya di mana? Di Matthew 25 ayat 13, Kak. Kenapa, Manda? Karena Nggak ada yang apa? karena nggak ada yang datang, Kak. Oke. Adanya yang pindah. Coba Itin buka mic Itin. Tidak setuju, Mica. Ya, Manda coba cari 1 kali kesempatan lagi. Habis itu mau tanya Dinda. Kenapa menunggunya harus 1 tahun sesuai Matius 25:13? Karena Tuhan Yesus itu nggak jadi datang, Kak. Oke. Kak Dinda setuju? Ya, Oke, Kak Dinda coba boleh jelasin, bantu Manda. Terima kasih. karena nggak ada yang tahu day atau hour-nya kedatangan Tuhan Yesus. Semua setuju? Berdasarkan ya jelas. Ya.
Ah, mantap. Gimana Manda, ingat? Setuju. Oke. Oke, mantap Manda. Tidak ada yang tahu days atau hour, betul? Nah, hour second coming nggak ada yang tahu. Jadi harus mereka nunggu 1 tahun. Mereka tunggu setiap hari sampai hari terakhir, betul? Tahun 1843. Oke, Mama. Berikutnya Mama, apa tahunnya? Iya. Mah belum buka mic, Mah. Wah, gak. Mama langsung tembak 22 Oktober, Mah. Mah, belum buka mic, Mah. Oke, mantap. Silakan, Mah. Udah. Kalau Mama lupa ya? boleh minta tolong sama semuanya, siap menolong, Ma. Oh, minta tolong. Minta tolong sama siapa ya? Coba minta tolong sama Iren. Tolong apa? Oke, Oh, Iren. Mau minta tolong Iren, Emak Iren. 1849 nggak sih? Yang lain setuju? Kayaknya iya. Setuju. Kayaknya iya. William Miller meninggal. Enggak tanpa kayaknya pasti. William Miller meninggal, betul? Betul. Aja lupa. Oke. Makasih, Ren. Bulan berapa ya William Miller Sama-sama. meninggal? Belum, enggak ada di catatannya sih, C, tulisannya. Nggak ada sejarahnya ya. Mungkin kalau mau dicari bisa dapat, tapi yang di kutipan enggak ada. Nggak ada ya. Ya. Kita tulis William Miller meninggal. Oke. Sekarang Mama boleh pilih selain Iren karena udah ditanya. Tolong kasih jangka waktu di mana aja yang bisa dikasih jangka waktu. Silakan, Ma. Siapa? Aca. Oke, Aca. Jangka waktu pertama yang bisa dikasih jangka waktu berapa tahun? Berapa? Halo? Iya, belum buka mic saya. Boleh minta tolong? Ringkasannya itu tahun. Jangka waktu ya, sayang. Jangka waktu itu adalah total dari awal dan akhir. Nah. 1335 Mice. Apakah itu tahun pertama? Jangka waktu tahun pertama itu semua setuju? Yang dari 508 pertama kali, apakah kita bahas langsung 1335? Enggak. Oke. Nanti Mice. Oke, boleh sayang, silakan. 1290. Semua setuju, kakak-kakak, adik Aca benar? Setuju. Oke, mantap Aca. Jadi, yang pertama adalah 1290. 1290. Boleh? Iya. 1290. Oke, Aca pilih siapa berikutnya? Sorry ya. Kak Itin? Oke, Kak Itin. Berikutnya, jangka waktu apa? Iya, Ma. Tunggu, tadi error. Aku di ini dulu. Silakan. Sorry ya. Sama di depan. 1260 Mice. Ini dari tahun berapa ke berapa? Dari tahun 538 sampai 1798. Semua setuju? Jangka waktu kedua? Iya. Oke, mantap. Oke, Itin pilih siapa berikutnya?
Anti Linda, berikutnya apa Anti Linda? 1335. Dari kapan ke kapan? Dari 538 ke... Sebentar, sebentar. Tapi enggak bisa, sebentar. Dari 1843 ke 538 ya? Enggak. Dari 508 ke 1843. 1335. Semua setuju? 508. Iya, 508. Sampai 1843-nya apa, C, katanya Itin? Nah, jangka waktunya 1335 itu... Bentar. Iya, sampai 1843. Betul. Ya, 1843-nya apa, C? 1843 itu Kalau kan... Alkitab selalu apa? Gregorian? Gregorian. Alkitab Gregorian udah ada, C, zaman Daniel? Itu apa sih? Period ya? Period. Period ya? Mantap. Jadi, dari sini sampai sini kan? Iya. Sampai April. Ini kan? 1843-nya inilah satu akhir sampai akhir. Akhir kan? Iya. Ini 1335. 35. Semua setuju? Kak, aku mau nanya. Semua setuju dulu? Belum ada yang jawab? Iya. Oke, yang lain gimana? Boleh Dinda Manda bisa? Oke. Boleh, Cek. Oke, silakan Iren. Itu aku masih kurang paham sama 1260-nya. Ya, 1260 itu adalah jangka waktu kepausan dari 538 sampai 1798. Bentar. Kalau nggak salah itu Kak Gedi udah kasih kutipan kan waktu itu? Masih ingat nggak semuanya? Coba buka catatan yang lama. Bentar. Oh, yang itu apa? GC 266 ya? Iya. Iya. Ya itu GC 88266.2. Oh, yang the periods here mentioned itu, Kak. Ya, papacy supremacy 1260 itu dari 538 sampai 1798 ya. Itu dia. Oh, yang 42 bulan. Ya ada connected 42 bulannya. Apakah ada itu ya? Aku lupa sih. Ada yang 3,5 skor. Ada ya? Oke, kalau ada di situ. Iya. Titik 2 Itin. Itin mau lihat bukti? Oke. Itin coba lihat ini titik berapa. Nah. Oke, pokoknya yang Mice kasih itu titik 2 ya. Yang apa namanya ke anak-anak juga sayang ya. Oke. Oke. Apakah bisa Iren udah ingat 1260-nya sayang? Iya. Oke, mantap. Gimana Kak Nengah? Ini summary yang kita udah pelajari Kak Nengah. Apakah bisa ikuti? Aku sepertinya yang ini belum ngikutin saya Gedi, soalnya waktu kapan tuh ya kan aku berapa kali nggak ikut tuh. Oh iya ya. Nanti bisa makanya videonya aja Kak. Aku ikutin dulu ya. Boleh. Pokoknya gini aja Kak. Ini tahun-tahunnya ini sudah di-establish, sudah berdasarkan kutipan-kutipan. Jadi nanti yang penting Kakak tahu dia punya tahun-tahun ini, tinggal bukti kutipan-kutipannya aja Kak. Nah karena ini udah mau nambah tahun lagi supaya Kakak nggak lebih ketinggalan lagi. Gitu ya Kak ya. Oke. Mantap. Oke, ada satu jangka waktu lagi di mana? Ada 2, Deng. Tadi Cici Linda mau pilih siapa berikutnya, C? Kokore. Kokore, jangka waktu apa Kokore? Buka mic, Say.
25 tahun dari tahun 18 sampai 1843. Semua setuju? Itu kan? Setuju. Mantap. Oke, satu lagi. Silakan. Kokore pilih siapa? Iren ada angkat tangan, silakan. 25 tahunnya itu yang William Miller memprediksi itu nggak sih? Betul. Di 1888, 1818 toh? Oke. Jadi 25 tahunnya itu ya di sini dia tunggu 1 tahun itu kan, Iren? Dia kan nggak tahu hari dan jam toh? Iya. Mantap. Oke. Kalau gitu ada 1 tahun lagi. Kokore pilih siapa berikutnya? 1 jangka waktu, sorry. Siapa yang mau dipilih? Ada yang mau volunteer nggak tuh? Kokore tanya. Ayo, boleh. Matthew. Oke, Matthew. Jangka waktu apa lagi, Matthew? Ada jangka waktu. Setahuku ada 2 lagi, Kak. 70 dan 80. Itu di Mazmur 90 ayat 10. Oke. Itu boleh nggak yang apa namanya itu kalau itu kan nggak establish di kutipan-kutipan kan? Itu cuman kayak untuk menunjukkan bahwa generasinya William Miller termasuk sebagai yang menerima berkat, betul nggak? Coba ada satu, ini tahun-tahunnya udah betul nih di sini. Coba satu lagi jangka waktunya. Coba. Jangka waktu. Kalau nggak salah 25-20 ya. Bukan, belum ke situ. 1 tahun. Bukan? Ada yang C. apa? Dinda? Yang 1 tahun bukan C. Bukan. Matthew, silakan. Matthew? Lanjut, Kak. Belum. Oke. Ketemu. Nih, Cek. Itin. Itin mau coba. Ya, boleh. Semoga tidak out of context. Iya, silakan. Itin dari jangka waktu 508 sampai 538 itu ada 30. Bukan itu. Belum dipelajari. Betul, Itin bilang belum dipelajari. Iya, Ronald, silakan. Kalau ini Kak, 67 tahun umur William Miller. Itu dia, mantap. William Miller lahir sampai dia meninggal 67 tahun jangka waktunya, betul? Oke, inilah kita punya kemarin. Semoga kalian review-review ya, supaya waktu masuk baru nanti. Oke? Bisa-bisa? Iren, silakan Iren. Terus yang 2.300-nya di mana? Nah, itu harus belajar kelas YUT hari Senin, sayang. Oke? Karena kita di sini hari Selasa belajar sejarahnya William Miller, oke? Yang hari Senin itu yang mana? Hari Senin itu yang kita ganti hari ini punya pelajaran hari Selasa. Kita kan belajar 2.300 toh? Ya. Iya. Itu dia. Jadi kita lagi menuju ke situ. Itu dia. Karena 2.300 itu bahan yang panjang. Kalau dulu belajarnya ini ya, Bapak ya. Banyak partnya lah, tapi kita pelan-pelan kan. Belajarnya 1 jam. Jadi ya kita maju sesuai kemampuan kita ya, Iren. Jadi sabar aja, tunggu ya sampai bisa di-connect. Nanti kalau udah bisa tahu 2.300-nya nanti kita konekin sama sejarah William Miller-nya, boleh? Ya, Kak, thank you. Yang penting kita bisa lihat bahwa bukunya yang dibuka dan dipelajari William Miller tentang apa? Vision 2.300, Vision Day, sama Vision Evening Yang Morning. dipelajari sehingga berkesimpulan apa? 25 tahun lagi Tuhan Yesus apa? Datang. Gitu dia. Kan kita udah buktiin kan waktu itu tentang sanctuary yang ternyata cleanse, betul? Daniel 8:14 itu masih ingat? Kalau dia mau cleanse pakai api bukan air, masih ingat nggak? Itu. Nanti kita tolong di ini ya, di review lagi itu ya.
Oke. Ya, Karena karena itu fondasinya untuk ngerti 2300 supaya nanti kita bisa lihat jalan pikirnya William Miller dan tim pergerakan Advent mula-mula, oke? Oke. Ya, Kak. Mantap. Oke, jadi semoga ini ya semuanya sabar sampai tujuan. Pasti mantap kalau kita fondasinya kita letakkan pelan-pelan ya. Oke, kalau gitu kita siap untuk kutipan baru. Karena kita nggak mau kita lupa yang lama terus udah mau tambah-tambah jadinya nanti nggak mantap ya. Jadi kita harus pelan-pelan, itu cara belajarnya mantap ya. Oke. Tadi kemarin itu terakhir kutipannya apa ya? Lihat dulu ya contekannya yang minggu lalu. Mana ini? Bukan minggu lalunya. Mana? Oh ini dia. Tanggal berapa? 28 ya? Iya, Kak. Oke, sampai ini ya, he devoted. Oh, oke, sampai sini. Oke. He devoted. Oke, ini sudah. Nah. Oh, ini cuman ceritanya William Miller. Kita bacalah ini. GC 329.2 ya. GC 329.2. Nanti kalian gambar bagus-bagus ya ini ya. Aja gambar ya. Oke. Ini gambar ulang-ulang aja terus, nggak apa-apa. Ya, Itin. Yo, silakan. Mince. Ya. Mungkin mau tanya yang tuh di tahun 1335 itu taruh di April 1844. Itu waktu yang kemarin ada taruh di 18 April 1843, Mice. 18 April kan 1 tahun toh, Idin. Oh, masih tahu. Jadi kan kalau kita lihat sama aja. Jadi kalau misalnya terakhir menunggunya itu kan menunggu sampai 1843 dan 1843 itu kan dari April 1843 sampai April 18 toh. Ya, jadi dalam 1 tahun itu jadi anggap aja kita masukin di akhirnya kan. Iya. Oke, jadi April 18 lah terakhirnya itu kan. Iya, Mice, tahu DP alasan. Oke, mantap Itin. Ya. Oke, kita lanjut lagi pelan-pelan. Nah, ini kutipannya lebih menjelaskan kutipan yang kemarin, oke? Jadi ini yang lebih menjelaskan. Jadi tolong ini kutipan-kutipan nanti kalau kalian bikin, kalau kita bikin kayak gini, terus kita tulis di sini GC berapa, ini berapa gitu ya. Dibikin pakai bolpen warna, stabilo, aduh seru banget kalau belajar gitu. Oke? Oke. Google Translate-nya mana ya? Oke, kita minta baca ya, gantian ya. Siapa yang terakhir tadi ya? Siapa yang tadi terakhir baca? Kak Matthew. Ian ya. Siapa? Oh, Ronald ya? Oh, Ronald. Oke, kita pilih lah. Kita minta dari atas saja, Dinda. Silakan, Dinda. Oke, dia telah mengabdikan 2 tahun untuk mempelajari Alkitab. Ketika pada tahun 1818, dia mencapai keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa dalam waktu sekitar 25 tahun, Kristus akan muncul untuk penebusan umatnya. Wow. Mantap. Jadi bayangin ya, kalian bisa bayangin nggak? Orang yang sungguh-sungguh belajar dan dan awalnya dia nggak tahu kebenaran kan, ingat kan? Dan dia benar-benar teliti, pelajar yang rajin. Hasil kesimpulan belajarnya Tuhan Yesus mau datang, dunia udah mau berakhir. Seneng banget nggak kira-kira? Iya, Kak. Aduh, itu dia. Tapi kalau misalnya orang yang cinta dunia, pekabaran ini apakah malah petaka? Bencana. Iya. Harus tinggalin ini, harus tinggalin itu. Aduh, cinta dunia. Gimana? Ya kan? Itu dia. Iya, Kak.
Oke, itu ceritanya ya. Oke. Kita minta Kak Sasha. Boleh Bang ini baca lagi? Oke. Ya. Saya tidak perlu berbicara, kata Miller, tentang sukacita yang memenuhi hati saya, mengingat prospek yang menyenangkan, atau kerinduan jiwa saya yang membara untuk berpartisipasi dalam sukacita orang-orang yang ditebus. Wih, gimana? Sukacita kalau misalnya kita benar-benar mau Tuhan Yesus datang, apakah pekabaran tentang kedatangan Tuhan itu adalah seruan atau pekabaran yang menyenangkan telinga kita? Bagaimana kita bisa berpartisipasi dalam sukacita orang-orang yang ditebus, bisa lihat Tuhan Yesus di awan-awan? Bagaimana? Dan berdasarkan apa yang sedang terjadi sekarang, kita bisa jadi bagian itu, dan itu udah di generasi kita loh, bayangin. Oh, itu dia. Jadi pengalaman William Miller adalah pengalaman kita sebenarnya. Itu dia. Ya? Wow. Oke, Manda. Silakan, tunggu ya. Sampai Oke, dari sini. Oke, silakan Manda. Alkitab sekarang bagi kita adalah buku baru. Itu memang pesta nalar. Apa yang dibilang? Feast of apa? Reason. Waduh, gimana? Apakah memang harus reason belajar? Waduh, William Miller aja bilang apa? Alkitab itu kalau dipelajarin itu banyak reasonnya, gimana? Aduh, mantap ya. Lanjut lagi. Semua yang gelap, mistis atau tidak jelas bagi saya dalam ajarannya telah hilang dari pikiran saya sebelum cahaya terang yang sekarang terbit dari halaman-halaman sucinya. Dan betapa terang dan mulianya kebenaran itu muncul. Apakah senang kalau kita pas baca ayat nggak ngerti tapi sekarang ngerti? Senang nggak? Rasanya mau loncat nggak? Iya, ya. Dan caranya untuk ngerti itu pakai reason lagi. Nah, itu dia. Bagaimana? Dan kita sedang pelajari kan sekarang. Dulu kita nggak ngerti Daniel 12:4, betul? Dibaca apa sih ini, betul nggak? Ternyata itu adalah pengetahuan yang bertambah-tambah di 17:98. Apakah pas ngerti seneng banget Ian dan semua? Nah, Ronald, ya kan? Itu dia. Wow. Oke, mari kita baca lagi. Kak Sasha. Kak Sasha sudah ya tadi ya? Oh, halo Kak Nengah. Putus ya? Di tempatku kayaknya wifi-nya kurang bagus. Putus jadi. Oh, yang lain apakah dengar suara Kak Nengah putus-putus juga? Iya. Jadi iya Kak Nengah, nggak apa-apa. Putus-putus. Ya, semoga boleh diikutin nanti lewat YouTube ya. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau gitu sekarang kita minta kesediaan dari Evelyn. Ya. Iya. Silakan. Yang Indonya atau Inggris? Indonya aja nggak apa-apa. Semua kontradiksi dan inkonsistensi yang saya temukan sebelumnya dalam kata itu telah hilang. Dan meskipun ada banyak bagian yang saya tidak puas, saya memiliki pemahaman penuh. Namun begitu banyak cahaya telah memancar darinya ke penerangan pikiran saya yang sebelumnya gelap. Sehingga saya merasa senang pelajari kitab suci yang sebelumnya tidak saya duga dapat diturunkan dari ajarannya. Please. Wow. 29.2. Wow. Jadi kalau baca, aduh kok bertentangan ya. Pas belajar, semuanya bisa di-reason dan bisa ngerti gimana. Iya. Nah, itu dia. Jadi inilah yang terang yang sedang kita alami nih pas kita kan kalau DBS kan belajar kan Dinda.
kenapa ya kok di Kejadian bilang Tuhan menggoda Abraham, di Yakobus bilang Tuhan nggak menggoda. Apa artinya? Betul nggak? Itu apakah Matthew itu kontradiksi itu Matthew? Awalnya. Betul kan? Suatu kontradiksi kan? Iya, awalnya. Awalnya, tapi apakah kita dapat terang? Oh, ternyata gini artinya. Nah, itu dia. Di Alkitab itu banyak hal-hal yang bertentangan, tapi kalau kita reason, kita mengerti, itu akan jadi terang yang sebelumnya di pikiran kita gelap. Boleh? Boleh semuanya? Iya. Ya. Perlu usaha. Iya, itu ya. Jadi ini tambahan untuk menguatkan kutipan yang kemarin 2 tahun belajar ya. Boleh? Jadi ini 2 tahun belajarnya kita bisa dapat dari sini 2 tahun. Nah, ini dia 2 tahunnya. Ya. Oke, siap kutipan berikutnya ya. Jadi kutipan 2 tahun itu di mana? Di sini. Nih kalau mau buktikan 2 tahun. Kalau misalnya mau buktikan dari 18-16, pakai kutipan yang minggu lalu di EW itu kan? Bisa? Bisa ya? Ya. Jadi kan ingat dia punya. Jadi kalau misalnya kita belajar, ingat kita harus tahu pola strukturnya. Jangan kita udah tambah-tambah lupa yang belakang. Aduh, itu kita pribadi kita kalau lagi belajar benar-benar jaga dia punya arah belajarnya itu kita harus ngerti. Itu dia ya. Jadi mau nggak apa-apa kita lihat catatan, yang penting kita ngerti arah belajarnya. Jadi sebelumnya kita dapat kutipan berapa tahun William Miller hidupnya ya kan? Masih ingat itu? Ya kan? Ini yang William Miller ya. Terus habis itu William Miller terus dia mulai belajar, betul? Dari 1816 itu. Terus kutipan baru lagi menjelaskan untuk mengempower bahwa 2 tahun dia belajarnya, ini kutipannya. Boleh? Itu dia. Oke, lanjut lagi kutipan berikutnya. Jadi ini banyak kita belajar ini ya. Oke. Jadi kita mau baca ini. Ya, oh ya, 25 tahun juga di kutipan ini, ya. Kok ini lagi? Oke. Kita sekarang minta kesediaan dari Evelyn. Evelyn tadi udah ya? Iren berarti. Oke, Iren. C tadi, C. Oke, Iren sekarang. Iren juga udah. Belum kan? Akunya yang tadi udah, yang GC berapa tuh? Oh, ya, GC 32 semantik 2 kalau nggak salah. Oke, sekarang Iren, sekarang. Dengan keyakinan kusyuk bahwa peristiwa-peristiwa penting seperti itu dirumuskan dalam kitab suci akan digenapi dalam waktu yang begitu singkat. Pertanyaan itu muncul di benak saya dengan kekuatan besar mengenai tugas saya kepada dunia. Wow. Mengingat bukti yang telah mempengaruhi saya, pikirannya sendiri. Wow. Jadi gini, ya. Jadi kan dia belajar nubuatan kitab suci kan? Waktu dia belajar berapa tahun lagi? 25 tahun lagi kan? Apa yang begitu singkat? Dan singkatnya 25 tahun kan? Iya. Nah, lalu dia senang banget nggak pas belajar Alkitab ini berdasarkan kutipan sebelumnya? Senang. Sukacita banget. Waduh, aku bisa melihat penebus hidup-hidup. Apakah orang kalau misalnya dapat kesempatan lihat penebus hidup-hidup bisa ngelihat di zamannya kedatangan Tuhan, senang banget gak? Iya, iya Kak. Aduh. Dan itu sekarang bagian kita loh, bukan William Miller lagi. Betul Kak Sasha, udah lewat kan dia. Ini sekarang kita nih, kita hidup di mana generasi terakhir bisa lihat Tuhan Yesus hidup-hidup. Wah, nah pertanyaannya ada yang muncul di benaknya waktu dia belajar.
tugas kepada siapa sekarang? Dunia. Jadi waktu dia sudah diimpress bahwa aduh Tuhan mau datang, dia cinta banget. Sekarang yang di benaknya apa? Saya punya tugas ke dunia. Dengan melihat banyak bukti yang sudah mengefek atau mempengaruhi saya punya pikiran yang dulunya nggak suka belajar jadi suka semuanya, dan aduh saya kayak dia terdorong, dia ada tugas gitu untuk sampaikan ke dunia. Oke. Iren. Kak, jadi itu dia yang William Miller itu bahagia banget karena dia udah tahu kalau misalnya pendaki ya datang kedua kali. Nah, tapi itu tapi dia tiba-tiba punya pertanyaan. Apa tugasnya, kayak tiba-tiba dia punya pertanyaan apa tugas William Miller di dunia. Nah, tugas William Miller di dunia itu maksudnya kayak gimana? Jadi Iren, kalau misalnya Iren dapat pekabaran Tuhan mau datang ke dunia, tugas Iren kira-kira apa? Iren diam aja. Mengabarkan. Ya, itu dia. Boleh? Oh, berarti bukan kayak kegiatan duniawi yang harus dia lakukan gitu, tapi tugasnya. Itu dia. Jadi tugas saya kepada dunia itu, William Miller punya tugas atau tanggung jawab kepada dunia untuk sampaikan yang bukti-bukti yang dia udah lihat. Nih kan dia bilang in view of the evidence yang sudah mempengaruhi saya punya pikiran. Nah, itu dia. Jadi dia itu bukan cuman jadi dia udah terpengaruh nih dari pembelajaran. Tapi pertanyaannya, kalau nggak salah udah baca belum ya? Masih ingat nggak? William Miller itu kayak kalaunya udah pernah di kutipan. Masih ingat nggak? William Miller itu merasa sangatlah bingung keadaan gereja sekarang kalau Tuhan Yesus datang nggak siap semua. Masih ingat nggak itu? Kayaknya aku pernah lihat di film William Miller. Nah, itu ada di kutipan yang sama nggak tahu kalian ada nggak waktu itu? Kalau aku lupa. Kalau nggak salah itu di kutipan sama-sama bahwa William Miller itu akan dibangkitkan lah, dan dia punya kegagalan dulu karena pengaruh orang. Nah, itu di situ semua. Iya, pernah. Nah, itu dia. Dia benar-benar kabarin dengan setia meskipun dia mendapat terang yang benar-benar dia kira sanctuary itu earth, makanya dia kabarkan dengan setia apa yang dia dapat terangnya pas itu ya. Pokoknya dia yang kalian ingat adalah dia ngelihat bahwa gereja itu udah cinta dunia banget gitu loh. Terus gimana kesiapan gereja ini akan kedatangan Tuhan? Nah, gitu. Boleh? Masih ingat itu Ronald, Rachel, dan Andro bisa ingat? Dan yang lain? Oke, mantap. Jadi ini mau tanya. Ya, silakan. Ini yang ikut timeline tadi, yang 19 April 1844 itu bukan kekecewaan pertama, tapi itu kayak mereka ngitungnya di sana 18 April, tapi di kalender kita punya itu 22 Oktober kah? Berarti belum ada kutipannya, jadi nggak boleh ditanya dulu, oke? Oke. Jadi Kak Geidi akan kasih bawa kita sampai ke situ, oke? Sekarang masih tahun berapa? 1888 toh? Tapi Great Disappointment itu cuma sekali doang kan? Nanti ada kutipannya semua sayang, oke? Oke, mantap. Kita tahu Evelyn lagi menggali istilahnya 22 Oktober apa. Kita akan ke tahun itu, tapi akan dituntun sama kutipan-kutipan semua. Jadi akan dijelaskan semua sama kutipan-kutipannya, oke? Boleh? Itu dia. Oke, Mandi seru banget. Sama-sama. Oke, lanjut lagi. Jadi ini ya, dia lihat kan, gereja udah cinta dunia banget nih. Gimana Tuhan udah mau datang? Nah, ini dia. Dengan kekuatan besar, dia ada rasa, saya harus kabarkan nih. Saya ada tugas nih ke dunia. Gimana? Bisa lihat?
Itu dia. Itu yang terjadi setelah dia belajar, oke? Kita lanjut lagi. Oke, tadi siapa? Cici Linda ya sekarang ya. Oke, satu-satunya his only fear. Oke. Oke, silakan C. Ya. Vivi. Dia merasa bahwa itu adalah tugasnya untuk memberikan kepada orang lain terang yang telah dia terima. Dia berharap untuk menghadapi tantangan dari orang-orang fasik, tetapi yakin bahwa semua orang Kristen akan bersukacita dalam pengharapan bertemu dengan juru selamat yang mereka akui kasihi. Wow. Jadi dia ada tugas untuk kasih terang yang dia terima, betul? Iya. Dan dia akan hadapin pertentangan dari orang orang-orang fasik. Tapi yang benar-benar Kristen akan apa? Bersukacita. Itu dia. Orang-orang fasik itu orang-orang yang nggak mau ini ya, yang nggak mengakui Yesus ya, Kristus ya. Nah, kalau misalnya ini kan ungodly itu artinya orang-orang yang misalnya bisa juga seperti orang Farisi mengaku orang Kristen, tapi sebenarnya menyangkal kuasa Tuhan kan, masih cinta dunia dan lain-lain. Itu dia. Itu dia, Cik. Iya. Ya, bisa ya, Cik? Iya. Jadi, apakah pekabaran ini, kalau kita mau sampaikan pekabaran, akan ada dua respon. Betul? Respon ditentang, kedua, respon diterima. Dan yang terima adalah orang yang cinta kedatangan Tuhan dan nggak sabar mau ketemu Tuhan. Betul nggak? Betul. Itu dia. Jadi kalau pekabaran yang benar-benar dari Alkitab Roh Nubuat tapi dipertanyakan, banyak tapinya, ngomong aja lah kamu masih cinta dunia. Nah itu dia. Tapi kan nggak mungkin kan, orang kan mau merasa benar sendiri kan. Ya, tapi kita harus ngerti jadi pekabar Tuhan. Ini kita lagi train untuk punya mental yang kuat. Banyak orang kalau kita kabarkan yang benar nggak suka sama kita, disalah mengerti, semua itu. Dimusuhi. Tapi pertanyaannya kita mau turunin standar atau tetap pada pola kita. Dan habis kabarkan belum tentu diterima dan orangnya nggak banyak. Itu dia. Jadi kita nggak di sini nggak pernah akan cari jumlah, tapi kualitas dari orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan. Itu yang dicari. Karena kita nggak akan paksa orang kan, ayo harus ikut apa? Nggak akan. Itu dia. Kita akan undang, tapi semua terserah orangnya kan. Terserah orang. Kita akan undang dan kasih tahu yang benar. Semua itu tugas kita loh. Itu dia. Oke, Iren. Ya. Itu yang kutipan yang William Miller yang apa? Yang bengongnya pas banyak gereja itu udah korup ya. Nah, iya itu korup betul. Nah, itu di mana? Oke, kalau ada yang mau bantu Iren, boleh share di grup ya. Yang kutipan gereja sudah korup, boleh? Boleh? Kita mau habisin kutipan ini ya. Nanti kalau itu kan bisa dikeluar ini kan. Nah, tinggal digulang, tinggal nanti bisa semua di ini. Oke, tanya yang sudah dapat. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih Cici Linda. Sekarang kita minta kesediaan dari Ronald, silakan. Satu-satunya ketakutannya adalah bahwa dalam kegembiraan besar mereka pada prospek pembebasan yang mulia yang akan segera disempurnakan, banyak yang akan menerima doktrin tanpa cukup memeriksa kitab suci dalam demonstrasi kebenaran. Waduh, ini bener gak? Ini yang bio penting banget. Lanjut.
Karena itu ia ragu-ragu untuk menyampaikannya, jangan sampai ia salah dan menjadi sarana untuk menyesatkan orang lain. Wow. Jadi apakah bisa nggak jadi pekabar Tuhan ambisi? Saya juga mau dong. Emang cuman kamu yang bisa ngajar? Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Gimana, Kak? Gimana? Emang cuman kamu doang yang bisa ngajar? Aku juga bisa ngajar loh. Apakah hamba Tuhan akan punya motif seperti itu? Iya. Nggak ada. Emang cuman dia? Emang dia doang? Aduh, itu nggak bisa. Bahkan William Miller untuk jadi mau kabarkan nggak? Apakah dia banyak pertimbangannya? Bagaimana? Pertimbangannya itu maksudnya kayak gimana? Ini yang dibaca sayang di kutipan. Dia mau kabarkan, tapi dia pikirkan, aduh ini pasti banyak orang yang mau terima doktrin ini tanpa cukup periksa dari kitab suci dan belum tentu lagi diterapkan dalam kehidupannya. Dan dia reason lagi, jangan sampai dia jadi sarana untuk sesatkan orang lain. Nah, itu dia. Jadi apakah jadi pekabar Tuhan itu untuk memuaskan ambisi? Oh, emang dia doang. Oh, saya juga bikin ministry. Apakah gitu? Waduh, Kak, enggak. Nah, itu dia. William Miller aja benar-benar loh kalau dalam mau kabarkan ini, betul nggak? Itu dia. Iya, Kak. Itu dia. Ini kita harus murni karena setan, apalagi anak-anak muda yang semangat kan, waduh, gampang banget disuntik sama ambisi. Itu dia. Jadi yang perlu di-delete supaya kita belajar terus dalam kerendahan hati itu dicoret ambisi jauh-jauh, oke? Suruh Tuhan, aku ada ambisi nggak? Jangan saya yang nilai kan? Oh, saya nggak ada ambisi kok. No, kita harus jujur, biar Tuhan yang nilai. Dan kalau misalnya ada dan semua, Tuhan, saya serahkan sama Engkau. Itu kan? Supaya Tuhan bisa pakai kita terus, oke? Oke. Berarti kalau misalnya kita mau kabarkan Injil, kita harus susun dulu. Ini bakal disalahgunain nggak sama orang ini? Betul, harus di-reason dulu. Bisa kayak gitu. Apakah saya kasih pekabaran yang menyenangkan dagingnya? Harus dipikir apa yang dia butuhkan, bagaimana? Dan misalnya harus kabarkannya itu harus ada bukti-bukti yang dia bisa pelajari lagi, gimana? Oh, berarti dan make sure kalau kita kabarkan, ingatkan untuk didemonstrasikan, jangan cuma jadi pengetahuan doang lah. Semua itu harus jadi satu package dalam pekabaran. Oh, berarti kita itu ngabarin pekabaran sesuai dengan orangnya. Kalau saya ini orang bakal nyalahgunain, kita nggak kabarin. Nah, jadi kalau misalnya gini, kita kan jadi pertama semuanya itu minta hikmat sama Tuhan kan, sayang? Jadi semua orang-orang yang kita temui nggak ada pernah satu resep yang sama untuk menghadapi setiap orang. Boleh? Begitu? Nah, biasanya semua itu akan dilalui atau dialami berdasarkan pertumbuhan orang masing-masing. Itu dia. Jadi misalnya misalnya ya, kalau misalnya ada orang gitu kan, jadi kita makanya paling penting kalau mau latihan untuk mengabarkan itu adalah latihan untuk perhatikan dengan baik. Itu dia. Karena kalau kita mau nilai orang, bisa nggak kita nggak perhatikan apa yang orang itu ngomong? Bisa nggak? Enggak. Nah, itu dia. Jadi latihannya gimana? Latihannya kalau BS perhatiin orang itu ngomong. Betul. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong, kita perhatiin benar-benar. Oh, ini benar nih dia ngomong. Ini salah nih. Nah, itu dia. Jadi dengan kita perhatikan baik-baik, kita akan bisa gampang untuk apalagi kita belajar, kita ngerti, istilahnya banyak kita dari pengalaman kita juga ditegur oleh firman Tuhan, pengalaman kita sendiri ketika orang ngomong kita akan tergampang banget kecium kalau motifnya itu aneh-aneh. Nah, itu dia. Tapi itu harus dilalui lewat pengalaman belajar firman Tuhan, pengalaman kamu sendiri tertegur dan melihat diri kamu siapa. Nah, itu saya. Boleh? Iya, Kak. Dan itu harus di-develop dari pengalamannya Iren untuk nanti bisa lihat Tuhan akan tuntun lah pasti.
ya kan? Oh ini orang ketika kita yang penting kita jadi orang yang nggak takut orang lah. Kadang-kadang kan kita nggak mau ngomong yang benar kan, gara-gara apa? Takut singgung orang, betul nggak? Aduh nanti dia nggak suka sama saya. Nah tapi pun kita ngomongnya pun harus belajar bijaksana kan, jangan ngomong kayak orang Farisi udah menghakimi apa. Jadi memang benar-benar harus belajar banyak. Makanya Tuhan persiapannya sebelum ministry berapa tahun? Tuhan Yesus persiapan dia sebelum ministry berapa tahun? Dia baru mulai ministry berapa? 30. Betul nggak? Apakah dia belajar di situ 30 tahun sebelum dia menyelesaikan ministrinya cuma 3,5 tahun? Oh, berarti kita baru ministry kalau misalnya kita udah benar-benar ngerti. Betul, nggak ministry itu bukan sembarangan aja kan? Bagaimana? Bisa? Ya. Itu dia. Nggak bisa sembarangan, memang harus ngerti, harus paham, harus sudah bergumul semua. Nah, itu pertumbuhan kan? Nah, itu ada masa-masanya. Jadi kita bukan di suatu titik masa apa? Oh, harus menginjil tapi tanpa persiapan apa-apa. Bisa? Enggak. Nah, itu dia. Kita belum ngerti tentang Ka'bah, belum tahu asal-usulnya, belum tahu sejarahnya. Kita mau apa kabarkan orang supaya siap kedatangan Tuhan? Apakah kita dulu yang dipersiapkan melalui pengetahuan dan pengalaman kita, hasil belajar, apakah itu akan membuat pekabaran kita powerful ke orang lain nantinya? Iya, Kak. Gitu dia. Berarti, kalau aku mau nanya, kalau misalnya baru tahu dikit, itu yang dikabarin atau tunggu sampai tahu semuanya? Nah, jadi misalnya kayak gini. Misalnya ada orang yang aku lihat-lihat kamu kok udah beda sih, gitu kan? Kok kamu udah beda sih, gitu kan? Kok kamu dulu suka biasanya nonton sama aku, bercanda-bercanda, sekarang kamu ngomongnya rohani terus. Oh, kamu ada waktu buat belajar? Nah, biasanya tanya gitu. Kamu mau aku diubahkan. Nah, kamu biasanya kasih testimoni gitu kan? Nah, jadi kalau kamu udah misalnya kamu mau share sesuatu yang kamu sudah hidupkan dan orang bisa dibukakan kepada terang yang kamu tahu, nggak ada masalahnya. Itu dia. Berarti kita boleh share yang kita tahu. Iya, yang kita tahu, yang kita untuk kuatkan orang, itu dia. Beda nggak? Beda nggak ini? Ada 2 orang. Yang satu dia kasih testimoni dan mau kuatkan orang. Yang satu dia gini, aku pingin juga tuh jadi Kak Gedi ngomong-ngomong, share-share. Beda nggak motifnya? Beda, Kak. Nah, itu dia. Tapi kalau memang saya dari dalam memang cinta, terus saya mau kuatkan orang, waduh, ini mulut nggak berhenti kan? Mau bicara tentang Tuhan punya kasih, ya itu dia contohnya. Boleh? Iya, Kak. Nah, oke, mantap. Jadi selalu ikut gerakan bagaimana Tuhan tuntun Iren, Evelyn, dan semua ya. Yang penting selalu motifnya murni, itu aja. Kalau udah, dan motifnya murni yang nilai Tuhan kan, bukan Kak Gedi atau siapa. Tapi itulah yang perlu diingatkan untuk jadi landasan terus. Sehingga belajar firman Tuhan itu mantap, harus rendah hati. Ya, itu semua jadi modal untuk jadi fondasi. Untuk bisa mengecap terus indahnya firman Tuhan. Boleh? Aku mau nanya, Kak. Ya. Itu cara ngajarnya itu kayak gimana? Cara ngajarnya soalnya kayak apa? Aku pernah ngajarin temen, tapi bukan kayak yang tentang perkabaran, tapi mata pelajaran di sekolah. Itu teman saya kayak nggak ngerti sama bahasa saya. Oke. Kan kayak Jadi Iren yang paling pertama adalah Iren belajar aja dulu untuk diri sendiri, rajin ngulang, lalu biasanya misalnya ya kalau Kak Gedi misalnya yang awal-awal belajar gitu kan, habis belajar kita catat lagi, kita gambar lagi, nah itu dia, kita gambar lagi, catat lagi, denger lagi, itu yang kita bikin. Dan dulu juga nggak bisa jelasin Alkitab, nggak ngerti juga, tapi pelan-pelan.
ada yang tanya, kita jelaskan sebisa kita, minta tuntunan Tuhan, bukan kitanya yang pintar dalam menjelaskan, Tuhan yang tuntun. Nanti talenta itu akan bertambah-tambah. Boleh? Ya, Kak. Thank you. Nah, jadi yang paling penting apa? Jadi nggak usah pusing orang tahu, orang ngerti. Saya bisa nggak jelaskan untuk diri saya sendiri contohnya. Atau nggak saya bisa nggak jelasin ke mama saya, ke Evelyn. Evelyn, coba kamu jelaskan dari ayatnya di mana? Buktikan sanctuary itu kata lainnya Yerusalem apa aja ayatnya. Nah, kayak gitu. Nah, coba dari line upon line. Nah, kayak gitu. Pelan-pelan atau catat lagi gambar. Nah, kayak tadi kayak gini. Misalnya Kak Geidi ya kalau aku ya. Misalnya aku habis belajar dapat pelajaran hari Sabat lah contohnya kan. Terus ada Weimah ini. Yang kita lakuin habis selesai BS, sudah selesai, kita gambar lagi dari awal, kita baca lagi. Itu yang kita bikin awal-awal dulu. Aduh, catatan kita lengkap. Aduh, kalau ada miss sesuatu, aduh, kita mau isi terus semua sampai komplit. Dia punya isi, terus kita ulang lagi. Nah, itu dia. Itu awal-awalnya kita belajar. Dan awal-awal kita nggak bisa juga ngajar-ngajar, nggak bisa. Jadi belajar aja terus, setia. Wah, ada BS, kita cari. Ada BS lagi nggak? Ada BS lagi nggak? Waduh, sampai dulu ada BS apa? Kalau di Amerika kan online-nya ini, kita bangun jam 1 pagi, kita ikutin online yang bahasa Inggris, saking kita pingin belajarnya. Itu yang kita bikin. Itu. Terus nanti aku chat sama Dedi Randy dulu. Kalau ada BS bilang ya langsung. Waduh, kita kan udah selesai, itu kan kita tinggalin kuliah kita kan. Waduh, kita cari terus. Jadi ya, kalau misalnya sudah nggak ada, kita ulang lagi video-video lama, kita catat lagi, kita ulang lagi, gitu kita belajarnya. Jadi kita nggak pernah, kita sudah tahu itu kok, kita nggak ulang, itu nggak bisa. Boleh? Jadi semua yang bisa, kayaknya enak ya ngajar-ngajar semua itu. Harus kita sungguh-sungguh, memang kita senang, kita cari, kita lapar, itu semua. Nanti Tuhan yang akan kembangkan arah jalan kita kemana. Oke? Itu yang kalau end game itu ada apa? Yang ngajar-ngajar itu. Boleh? Oh, itu namanya Randy Tauran yang dicekal di mana-mana itu. Oke. Ya, bisa ya? Itu Ya, yang Iren harus bikin itu sekarang. Misalnya nih ya, habis udah dapat ini. Mana ya kutipan ini? Aku kok nggak, itu diulang lagi. Kalau misalnya kita sesuatu nggak tahu, kita buka lagi tuh videonya. Nggak akan kita tiba-tiba kita nggak ngerti. Pokoknya kalau kita belum tahu jalan ceritanya, kita nggak akan diam. Sudahlah. Terus pas ditanya kita nggak ngerti, nggak bisa, nggak mau gitu. Itu kita punya apa ya? Karena kita udah tinggalin semuanya kan. Kita kasih 100% lah dalam belajar, betul nggak? Dan berjuang lawan diri, cinta dunia sebagai anak muda. Itu dia di umur 20-an yang tiba-tiba kita berhenti kuliah. Aduh, itu dia. Tapi Tuhan tolong semuanya, Iren. Oke? Bisa, Iren? Semangat ya, Iren? Iya, Kak. Oke, Tuhan pasti tuntun loh. Bagaimana Tuhan tuntun Geidi sampai sejauh ini, kalau kalian sungguh-sungguh pun, Tuhan akan tuntun. Yang penting rendah hati terus saja. Rendah hati, Tuhan, saya harus apa? Saya harus apa, Tuhan? Itu dia. Itu dia. Jadi kita belajar bertahun-tahun. Kita nggak langsung tiba-tiba ngajar kayak gini loh. Enggak, no. Kita belajar bertahun-tahun. Kita jadi pendengar yang setia, kita ulang, kita ini, sampai ada yang tanya, kok kita bisa jelasin, ini. Jadi tolong orang untuk mengerti, itu aja awal-awalnya. Cuman oma-oma, gitu, itu kita awal-awalnya. Oma-oma, kita cari, kita datang ke rumahnya, itu awal-awalnya. Itu pengalaman dulu ya, seru ikut Tuhan. Oke? Bisa-bisa? Oke, kita kutipan terakhir ya ini. Yang penting ini sekalian supaya menguatkan kita, apalagi kita anak muda di akhir zaman kan? Itu dia. Oke, kutipan terakhir, Rachel. Dengan demikian, ia dituntun untuk meninjau kembali bukti-bukti yang mendukung kesimpulan yang telah ia peroleh, dan untuk mempertimbangkan dengan cermat setiap kesulitan yang muncul di benaknya. Ia menemukan bahwa keberatan-keberatan lenyap di hadapan terang firman Tuhan, seperti kabut di hadapan sinar matahari. 5 tahun yang dihabiskan dengan demikian membuatnya sepenuhnya yakin akan kebenaran posisinya.
Aduh, Rachel, sudah 2 tahun belajar, 5 tahun belajar lagi, Rachel, supaya yakin gimana? Ya, Kak. Aduh, apakah jadi pekabar Tuhan perlu modal besar untuk belajar sungguh-sungguh, betul nggak, Rachel? Ya, Kak. Bagaimana Iren dan semuanya, Evelyn, bisa? Kak Manda Dinda, bisa? Iya, Kak. Berarti kita nggak boleh setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Kalau mau cinta dunia 100%. Kalau mau cinta Tuhan, 100% cinta Tuhan. Itu aja sudah kuncinya. Dan kalau ikut Tuhan, itu nggak pernah salah. Nggak pernah salah untuk ikut Tuhan. Mana pernah salah untuk ikut pencipta semesta alam sih? Nggak pernah. Jadi, walaupun salah di mata orang-orang yang cinta dunia, salah. Kok kamu tinggalin sih semuanya? Ya, saya nggak tanya pendapat kamu yang cinta dunia. Sorry, kita ikut semua tuntunan, kita punya pencipta, dan kamu bukan pencipta saya. Jadi kamu punya komen, nggak akan sedikit pun melemahkan saya punya pilihan untuk ikut ambil langkah Tuhan. Boleh? Iya, Kak. Itu dia. Jadi kita tambah tahun baru. Tahun berapa jadinya? Dia udah belajar sampai 1888. Terus dia bergumul. Berapa tahun? Ayo. 5 tahun. 5 tahun lagi. Jadi tahun berapa? Tambahan baru nih. 1888 tambah 5. Ah. Berapa? 1823. 1823. Tahun baru lagi. Bayangin loh, ini William Miller loh. Siapa Matthew gimana? Udah 2 tahun, 5 tahun lagi belajar Matthew untuk buktikan 2300 ini. Gimana Matthew? Dia tinjau kembali. 5 tahun, waduh, itu dia, ini dia kutipannya. Dia membuatnya sepenuh correctness of his position setelah berapa tahun belajar? 2 tahun. 5 tahun. 5 tahun belajar. Gimana Kak Sasha? Bisa Kak? Ya bisa, Gi. Berarti total tuh 7 tahun ya, Gi? Iya Kak. Aduh. Gak main ya. Aduh. Kan main. Apakah ini persiapannya mantap dia Kak? Kalau gini Kak. Nanti kan banyak penyerangnya kan? Aduh. Nggak bisa digoyang. Aduh, mantap. Betul. Gitu dia. Oke. Bagaimana? Hari ini cukup kita tambah 1 tahun ya. Yang penting kita udah dikuatkan dan tahu. Ingat, dalam BS semua paling harus diingat dan dimengerti jalan konsep ceritanya. Harus diingat. Kalau ingat konsep, nanti kutipan tinggal kita search aja kan. Nah, itu udah gampang. Tapi kalau kita ingat konsepnya, itu akan mudah sekali. Oke? Bisa? Bisa. Oke. Semangat ya semuanya. Oke. Ian, gimana? Rachel, Andro, boleh? Ronald, Dinda, Manda, bisa? Oke, praise the Lord. Nanti kita belajar lagi ya tentang William Miller ini. Jadi tolong kuasai yang sudah ada dulu. Coba buktikan. Ini kalau ini kutipannya di mana ya? Ini ingat loh, kalau kita baca tentang Tuhan Yesus ini waktu dia jawab orang-orang Farisi, dibilang di Roh Nubuat Desire of Ages, dibilang Tuhan Yesus tahu Alkitab dari awal sampai akhir. Bayangin loh itu. Terus dia bilang, dalam dia menjawab pertanyaan-pertanyaan orang Farisi, bisa dilihat betapa rajinnya dia belajar Alkitab. Bisa lihat nggak? Artinya cukup nggak cuma belajar 1 minggu sekali? No. Enggak sama sekali. Enggak. Itu nggak ikut pola kita Tuhan Yesus. Toh, Iren? Nggak ikut pola Tuhan Yesus. Coba lihat kehidupan Tuhan Yesus. Lihat polanya apa nggak? Sesuai nggak dengan pola saya? Refleksikan terus kehidupan Yesus sama kehidupan kita. Kita mengaku pengikut Tuhan, kita punya jalan-jalan dalam menempuh jalan kita, hidup kita harus sesuai dengan Tuhan Yesus punya kehidupan kan? Ya tadi ya. Jadi selalu compare, jangan compare sama manusia-manusia, compare sama Tuhan Yesus selalu. Jadi baca itu Desire of Ages, belajar. Terus yang ini, jadi ada waktu-waktunya, kita mau review nih, timeline ini. Ini kan ini pergerakan Advent, saya harus tahu nih awalnya. Nah, itu dia contohnya. Karena ini, kenapa kita belajar ini? Sejarah
terulang. Artinya akan ada orang di akhir zaman yang belajar benar-benar dan dia akan menjadi yang proklaim ke dunia karena dia akan rasa beban untuk kabarkan bukti-bukti yang dia sudah lihat, untuk betapa beban beratnya adalah aduh gimana ini gereja korup bisa binasa, itu motifnya. Nggak ada motifnya aduh saya mau jadi pekabar terkenal. No, pekabar yang benar itu akan dilempar batu dan orangnya sedikit, nggak banyak, nggak akan populer. Oke? Jangan aduh aku mau jadi pekabar firman, jadi pendeta kayak ini Benny Hinn apa semua. Stop untuk mimpi kayak gitu, oke? Kita mau jadi pekabar yang Tuhan bisa gunakan untuk bilang yang benar apa adanya, nggak takut manusia, cuma takut Tuhan. Kita mau dibentuk sama Tuhan, ya? Oke, boleh semuanya? Ini kita punya hari ini punya pelajaran ya. Oke. Giren. Ya. Kemana ya? Ya, silakan. Kalau nggak salah kita kan nggak boleh dapat kabar karena kita kayak mau tiru-tiru orang. Betul, itu nggak bisa. Nah yang aku bingung itu kan kita harus sesuai dengan karakter Yesus. Nah, maksudnya karakter sesuai itu kita harus jadi kayak benar-benar nyerahin hidup kita itu ke Tuhan. Bukan kayak kita harus kayak Yesus, maksudnya kayak kita kayak Yesus. Kalau misalnya aku mau jadi kayak Kak Gedi sama kita mau jadi seperti Tuhan Yesus, beda atau sama sayang? Beda. Itu dia, karena Yesus kan juru selamat kita, Kak Gedi kan bukan siapa-siapa toh. Ya itu dia. Oh berarti satu-satunya motif yang kayak yang boleh kita tiru itu cuma yang juru selamat kita. Ya, itu dia. Motif, keadaan, karakter, semua pikiran Tuhan Yesus lah yang harus kita contoh, sayang. Boleh? Oh. Jadi manusia boleh saling menguatkan dan kayak sekarang gini kan? Betul nggak? Ini dia. Ya. Semuanya kita saling menguatkan, ataupun ada karakter Kak Gedi yang menguatkan Iren. Tapi yang harus jadi kita punya pola selalu siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Ataupun Iren bisa, misalnya kita bisa lihat karakter Tuhan Yesus di Iren dan itu menguatkan Iren, bukan Kak Gedinya yang harus ditinggi-tinggikan, dipuja-puja, tapi karakter Tuhan Yesusnya lah yang harus kita membuat kita melihat keindahannya hal tersebut. Boleh? Gitu dia. Jadi kita di sini kalau misalnya semuanya apakah karena kita punya kehebatan atau Tuhan Yesus yang ditinggikan selalu? Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan. Iya, boleh? Jadi walaupun kita lihat orang nih ya, misalnya kita lihat yang misalnya apakah kita puja-puja orangnya, seneng sama orangnya, atau itu karakternya Tuhan Yesus yang baik, yang dipantulkan oleh orang itu karena dia pilih untuk memantulkannya di mana. Jadi kepujian kemuliaannya apakah karena orang tersebut hebat atau kemuliaan untuk Bapa di surga? Kemuliaan untuk Bapa. Itu dia. Jadi manusia nggak ada bisa ambil kredit ini karena saya, nyanda ada. Bahkan kita mau kasih kita punya hidup dari semuanya nggak akan pernah bisa menggantikan pengorbanan Tuhan dan Bapa di surga dan Tuhan Yesus kepada kita, betul nggak? Iya Kak. Itu yang jadi harus diingat terus ya Iren. Bukan karena saya nggak bisa bikin apa-apa, oke? Oh berarti kita ngabarin perkabaran itu bukan karena mau tiru-tiru orang, karena kita ingin memuliakan nama Bapa di surga. Itu dia, paling mantap itu motifnya. Itu dia. Dan Kak. Itu dia. Jadi memuliakan Bapa di surga dan kita nggak mau orang-orang binasa. Nah, itu beban-beban ya seperti itu. Yang itu. Dan walaupun kita cuman ngomong sama satu orang pun kita akan benar-benar kita akan share, kita akan kasih tahu. Nah, itu dia. Yang kayak gitu-gitu. Jadi roh pengorbanan semuanya itu menjadi istilahnya menjadi hal di mana istilahnya bukan ambisi lah kayak gitu. Gitu ya. Jadi itu yang Kak Gedi pribadi pun jaga Tuhan, kita nggak mau ambisi, nggak mau, nggak mau. Karena kalau ambisi apakah setan dibuang karena dia mau posisi yang bukan posisinya.
Iya. Jadi ya, jadi tanya sama Tuhan, Tuhan saya Tuhan lihat jadi apa sih? Dan saya mau lihat, mau setia dengan posisi yang Tuhan berikan kepada saya. Itu aja tanya sama Tuhan. Jangan tanya, saya mau jadi kayak dia. Tanya Tuhan, saya harus jadi kayak gimana? Betul nggak, Iren? Ya, Kak. Itu dia. Jadi jangan, saya mau jadi kayak gini. No, tanya Tuhan, Tuhan saya harus jadi apa? Saya jadi apa? Saya harus jadi kaki, saya harus jadi tangan, saya jadi badan. Nah, itu dia. Jadi kita masing-masing di posisi yang Tuhan tentukan, kita berada setia dalam posisi masing-masing. Dengan talenta masing-masing, betul nggak? Itu dia. Ya? Oke. Thank you ya teman-teman, saudara-saudara semua, adik-adik, kakak-kakak. Semua, kita mau tutup dalam doa. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kita boleh minta kesediaan Andro boleh berdoa. Thank you, Andro.